Informasi selanjutnya, Saudara, Tower 5 RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran segera dioperasikan. Penambahan 2 tower, yaitu Tower 4 dan 5 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 ini, untuk mengantisipasi adanya lonjakan pasien menjelang PSBB 14 September mendatang. Siang ini pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet akan mempublikasikan kesiapan Tower 5 menjelang pengoperasiannya. Tower tambahan ini tercatat mampu menampung hingga 2.400 pasien. Penambahan Tower 4 dan Tower 5 untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Tower ini akan merawat pasien COVID-19 tanpa gejala, dan Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet sendiri saat ini tengah merawat 1.660 pasien terkonfirmasi COVID-19. Saat ini pasien ditempatkan di Tower 6 dan Tower 7 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dan Saudara, kita akan kembali menghubungi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat siang, Bang Riza. Selamat siang. Ya, tadi keputus, Bang Riza, dilanjut Ya, tadi. Terakhir adalah koordinasi dengan daerah penyangga. Sudah ada koordinasi dengan kepala-kepala daerah di Jawa Barat dan juga di Banten. Tapi yang kita ingin tahu adalah teknisnya, karena banyak sekali warga Banten, warga Depok, Bekasi ini yang bekerja di Jakarta. Kemudian selain itu, jika ekonomi di Jakarta ditutup, namun ekonomi di daerah penyangga ini masih dibuka, apa tindakan yang nanti upaya pencegahan agar warga Jakarta tidak pergi ke daerah penyangga untuk tidak membatasi kegiatan mereka begitu? Ya, jadi memang bahwa daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi itu sudah seperti satu kesatuan dengan DKI Jakarta ya, karena memang jaraknya bersebelahan dan interaksinya juga sangat tinggi, bahkan kadang sudah dibedakan antara Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor itu menjadi seperti satu kesatuan yang bersama-sama lah, yang utuh begitu. Jadi kami terima kasih selama ini dukungan dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Wahidin Halim selalu mendukung dan juga menyampaikan kepada daerah tersebut untuk kebijakan-kebijakan yang diambil dari daerah penyangga tersebut juga sesuaikan dengan kebijakan yang ada di DKI Jakarta. Begitu juga kami ketika membuat kebijakan tentu kami sangat memperhatikan, menyesuaikan juga dengan lingkungan sekitar atau daerah-daerah sekitar ya. Jadi memang tidak ada pembatasan ya antara DKI dengan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ya. Dan kita juga terus berkoordinasi dalam rangka meningkatkan mengatasi apabila nanti PSBB ini diberlakukan mulai Senin, tentu ada dampak ekonomi yang perlu menjadi perhatian. Di antaranya adalah satu, kami akan terus menyalurkan bantuan baksos yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan di DKI Jakarta atas bantuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian kami juga terus memberikan stimulus, insentif pemulihan ekonomi khususnya bagi UMKM dan juga relaksasi insentif pajak ya. Jadi berbagai upaya kita lakukan, tapi sekali lagi sebagaimana arahan Bapak Presiden, apa yang menjadi prioritas kita ke depan adalah masalah kesehatan, keselamatan warga adalah yang utama. Itulah sebabnya Pak Gubernur mengikuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk memastikan bahwa Jakarta ke depan harus menjadi ibu kota yang harus segera terbebas dari penyebaran virus corona. Bang Riza, upaya penanganannya ini kan selain memperketat lagi PSBB, itu juga ada penambahan tempat tidur, penambahan fasilitas kesehatan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Salah satunya nih Jakarta, Pemprov katanya mau buka GOR jadi salah satu ruang isolasi para OTG dan juga gejala ringan. Persiapannya seperti apa dan mekanismenya seperti apa, Bang Riza? Yang pertama, setelah kami cek kembali, ternyata salah satu klaster penyebaran itu ada di pemukiman, khususnya di tempat-tempat isolasi mandiri. Untuk itu Pak Gubernur setelah mulai rapat kami mengambil satu keputusan ke depan sedang kami usahakan untuk meniadakan isolasi mandiri, tapi menjadi isolasi yang terpusat. Dan untuk itu disiapkan beberapa tempat, satu diantaranya di rumah sakit, kemudian di GOR, Wisma Atlet yang sedang disiapkan, pilihan yang berikutnya ada di
gor tadi, pilihan berikutnya lagi ada di hotel-hotel tertentu nanti akan ditunjuk. Jadi masyarakat bisa pilih, bisa mau di hotel yang ditunjuk, tentu dengan biaya sendiri masing-masing yang mau di hotel. Kalau ingin gratis nanti kami siapkan di rumah sakit, di Wisma Atlet maupun di gor. Yang di GOR ini kan baru ya Bang Riza ya. Selama ini kan kita taunya di Wisma Atlet atau di rumah sakit. Nah, yang di GOR ini mekanismenya seperti apa? Nanti dari Kadis Kesehatannya sendiri di situ di Pemprov akan mempersiapkan GOR ini bentuknya seperti apa? Karena kita belum kebayang nih GOR jadi ruang isolasi. Ya kalau kita lihat di YouTube, di media sosial, di internet itu sudah banyak contoh-contohnya ya. Di beberapa negara itu banyak menggunakan gor-gor, stadion olahraga, tempat-tempat olahraga, atau tempat-tempat terbuka dan lain sebagainya, aula, ballroom ya. Itu sudah biasa. Di Jakarta juga sebetulnya sejak lama kami juga sudah menyiapkan ya. Ada gor yang seperti di Pademangan sudah lama kami siapkan. Ya pergor-gor itu memang sudah kami siapkan sebagai cadangan tempat ya. Yang dulu juga kami persiapkan sebagai antisipasi. Jadi teman-teman di SKPD sudah paham, Pak Wali Kota sudah paham bahwa GOR sudah dipersiapkan, tinggal nanti menambah peralatan yang dibutuhkan lah untuk melengkapi agar GOR memenuhi syarat standar yang diminta. Oke, baik terima kasih Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.